Gen Z mengeluh sulit cari kerja. Hai, pernah nggak sih kamu dengerin curhatan teman-teman yang susah banget dapat kerja? Ternyata itu bukan sekedar curhatan belaka. Gen Z alias kita-kita yang lahir antara 1997 dan 2012 emang lagi menghadapi tantangan besar dalam dunia kerja. Yuk kita bahas bareng-bareng kenapa kita sering mengeluh soal ini dan gimana cara mengatasinya. Gen Z adalah generasi yang tumbuh di era digital. Kita udah akrab banget sama teknologi sejak kecil, beda banget sama generasi sebelumnya yang baru kenal internet pas udah dewasa. Gen Z juga dikenal sebagai generasi yang kritis, kreatif, dan punya kesadaran tinggi tentang isu sosial dan lingkungan. Tapi, di balik semua kelebihan itu, kita juga punya tantangan tersendiri, terutama dalam hal mencari kerja. Ketidakpastian ekonomi dan biaya hidup yang mencekik. Bayangin aja, bangun pagi dengan kekhawatiran apakah hari ini bisa dapat kerja atau enggak. Itu banyak yang dirasain Gen Z. Menurut survei dari Deloitte, sekitar 60% dari kita merasa ekonomi bakal memburuk atau minimal tetap sama aja dalam setahun ke depan. Dampaknya, susah buat dapat kenaikan gaji atau bahkan pekerjaan baru. Tambah lagi biaya hidup yang terus merangkak naik bikin banyak dari kita harus kerja sambilan buat nutupin kebutuhan sehari-hari. Kurangnya kepercayaan diri dan persaingan ketat. Nah, persaingan ketat di dunia kerja juga nggak kalah sengit. Ripple Maths ngelaporin bahwa hampir 60% Gen Z nggak yakin bisa dapat pekerjaan yang sesuai tahun ini. Kebayang nggak sih pas ngeliat banyak perusahaan yang ngelakuin PHK dan bekuin perekrutan, rasa percaya diri kita makin ngedrop. Banyak dari kita yang bingung perusahaan mana yang buka lowongan dan kesulitan menemuin peran pas sama skill kita. Tantangan di tempat kerja. Buat yang udah kerja, tantangan gak berhenti sampai di situ. Gen Z sering banget ketemu dengan lingkungan kerja yang gak ramah, masalah kesehatan mental, dan kadang-kadang masalah fisik juga. McKinsey menemuin bahwa lebih dari seperempat Gen Z merasa masalah kesehatan mental sangat mempengaruhi kinerja mereka di tempat kerja. Tekanan buat kerja keras, beban kerja yang berat, dan kurangnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi bikin kita sering merasa stres dan burnout. Harapan tinggi terhadap pekerjaan. Selain itu, kita juga punya harapan yang tinggi banget terhadap pekerjaan. Kita nggak cuma nyari gaji yang oke, tapi juga pengen keseimbangan hidup dan kerja, fleksibilitas, serta kesempatan buat berkontribusi dalam isu-isu sosial dan lingkungan. Deloitte nemuin bahwa banyak dari kita lebih memilih kerja paruh waktu atau minggu kerja yang lebih pendek buat ngejar keseimbangan tersebut. Dampak media sosial. Media sosial juga punya pengaruh besar buat kita. Di satu sisi, media sosial bisa jadi sumber penghasilan, tapi di sisi lain bisa memperparah kecemasan finansial kita. Lebih dari separuh Gen Z merasa bahwa media sosial bikin kita pengen beli barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Pendidikan dan pengaruh keluarga. Peran pendidikan dan keluarga juga nggak bisa diabaikan dalam membentuk pandangan kita terhadap pekerjaan. Banyak dari kita didorong untuk mengejar pendidikan tinggi dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun kenyataannya, meski punya gelar tinggi, kita tetap harus berjuang keras di pasar kerja yang kompetitif ini. Selain itu, nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga juga berpengaruh besar. Banyak dari kita yang tumbuh dengan harapan tinggi dari orang tua yang menginginkan kita sukses dalam segala hal. Harapan ini kadang bisa jadi beban, terutama saat kita merasa gagal memenuhi ekspektasi tersebut. Solusi dan pekerjaan yang cocok untuk Gen Z. Untuk membuat kita, Gen Z, mengatasi semua tantangan ini, perusahaan perlu lebih peka sama kebutuhan dan harapan kita. Misalnya memberikan pelatihan dan bimbingan yang lebih awal
serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung. Memberikan fleksibilitas kerja dan kesempatan buat berpartisipasi dalam proyek-proyek sosial juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dan berkontribusi positif di tempat kerja. Nah, berikut beberapa jenis pekerjaan yang cocok buat Gen Z. Pekerjaan di bidang teknologi. Dengan keakraban kita terhadap teknologi, pekerjaan seperti pengembang perangkat lunak, analis data, dan spesialis keamanan cyber bisa jadi pilihan menarik. Pekerjaan kreatif. Desain grafis, konten kreator, dan pemasaran digital adalah beberapa bidang yang bisa kita eksplorasi, mengingat kreativitas adalah salah satu kekuatan kita. Pekerjaan sosial dan lingkungan. Banyak dari kita yang peduli pada isu sosial lingkungan. Pekerjaan di LSM, advokasi lingkungan, atau perusahaan yang fokus pada keberlanjutan bisa jadi pilihan. Pekerjaan fleksibel dan remote. Freelance atau pekerjaan remote bisa memberikan fleksibilitas yang kita inginkan, memungkinkan kita mengatur waktu kerja sesuai kebutuhan pribadi. Selain itu, institusi pendidikan juga perlu beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Misalnya dengan menyediakan program pelatihan yang relevan dengan industri, serta memperkuat kerjasama dengan perusahaan untuk memberikan kesempatan magang dan pengalaman kerja bagi mahasiswa. Dari sisi orang tua atau sisi keluarga, dukungan emosional dan moral sangat penting. Orang tua bisa membantu dengan memberikan dorongan positif dan memahami bahwa jalan menuju kesuksesan tidak selalu mulus. Memberikan ruang bagi kita untuk mengeksplorasi minat dan bakat juga bisa membantu kita menemukan jalur karir yang sesuai. Jadi, meskipun Gen Z banyak mengeluh tentang kesulitan mencari kerja, sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu kita. Dengan dukungan yang tepat dari perusahaan, institusi pendidikan, dan keluarga, kita bisa menemukan dan menempatkan posisi yang sesuai dengan keahlian harapan kita. Yuk kita terus semangat dan jangan gampang menyerah. Semoga cerita ini bisa memberikan pencerahan dan inspirasi buat kita semua. Nah, menurut kalian apa yang bisa kita lakukan biar kita Gen Z lebih mudah dapat kerja? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan buat kamu yang lagi berjuang cari kerja, tetap semangat. Siapa tahu tips di sini bisa membantu kamu menemukan jalan yang pas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam edukasi.